الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallah. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah, sehingga masih bisa mengikuti kajian di kajian Senin Kamis di Masjid As-Sabirin pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita tetap dalam limpahan rahmat Allah, kesehatan yang baik, sehat yang bermanfaat, kemudian rezeki halalan, thayyibah dan barokah, dan istiqomah dalam agamanya, serta akhirnya tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita awali bagian kajian hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya hormati, temanya pagi hari ini Allah menyuruh melakukan perubahan. Nah, jadi Allah menyuruh ya, melakukan perubahan. Kita yang disuruh nih rumongso ndak ya? Kan gitu. Allah menyuruh kita lakukan perubahan. Ya. Jangan kesusu terpancang pada 14 Februari. Engkau terus nang rono, jauh kesusu, jauh kesusu. Allah menyuruh kita untuk melakukan perubahan ya. Maka ya Bapak yang saya hormati, mari beberapa ayat dan juga kejadian-kejadian yang ada untuk membuktikan bahwa perubahan itu memang ada. Perubahan itu memang ada ya. Semuanya pasti mengalami perubahan. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri tidak berubah ya. Dan yang kekal adalah Allah, zat yang menciptakan semuanya, yang tidak akan berubah. Semuanya akan berubah ya. Contoh gampang aja Ibu Bapak yang saya hormati, Allah menjadikan perubahan. Contoh gampang saja, matahari terbit di mana? Timur. Andai kata tidak ada perubahan, pancet nang kono ya apa ya? Perubahan diperjalankan matahari itu dari timur menuju ke barat, dan seterusnya. Apa saja yang terjadi ini pasti terjadi perubahan. Yang harus kita perhatikan adalah perubahan yang positif. Nah, Ibu Bapak, perubahan yang positif. Banyak perubahan tapi belum tentu positif. Ayo selalu berubah, tapi berubah yang positif ya. Contohnya gimana? Ya Rasulullah sendiri bersabda, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berubah ya. Berubah yang positif, lebih baik ya. Yang tidak ada perubahan, hari ini sama dengan kemarin, tidak ada perubahan, rugi kata Rasulullah. Jadi kalau kita hidup ini tidak ada perubahan, kata Rasulullah, rugi. Kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Apalagi pada kalimat berikutnya,
Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka. Ada perubahan, tapi perubahan yang negatif, celaka. Itulah bukti bahwa harus ada perubahan dalam kehidupan ini, tapi perubahan yang positif, ya. Banyak hal yang bisa kita pakai satu dalil, ya, untuk menunjukkan bahwa memang perubahan itu harus terjadi, tapi perubahan yang positif, ya. Salah satu ayat Al-Quran Allah menerangkan surat 93 surat Ad-Duha ayat 4. Barangkali yang kemarin sudah kita kupas itu, ya, yaitu surat 93 surat Ad-Duha, walal akhirat, ya. Nah, surat 93 ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir harus lebih baik dari yang lalu. Harus ada perubahan, ya. Hampir sama dengan makna hadis tadi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Yang akhir, hari ini yang akhir, yang awal ya kemarin, ya ada. Jadi hari ini yang akhir lebih baik dari kemarin, tapi dalam arti yang sangat panjang, akhirat, walal akhirah, ya, besok akhirat kita harus lebih baik daripada dunia kita. Perubahan. Tapi sekali lagi penekanan saya adalah perubahan yang positif. Tidak ada yang tidak mengalami perubahan, itu tidak ada, ya. Jadi yang kekal, yang abadi itu hanya perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri yang abadi, pasti ada perubahan. Baik, Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan. Termasuk juga bagi orang-orang yang sadar punya dosa, dan seperti kemarin sudah kita kaji, setelah kita melakukan introspeksi muhasabah, kita mempunyai satu keyakinan, kesimpulan, saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Jangan berkata saya nggak berdosa, ya, jangan. Saya banyak dosa. Lakukan perubahan. Kalau kita merasa mengakui banyak dosa, lakukan perubahan. Napa perubahannya? Tobat. Tobat, jangan terus gak apa-apa dosa, urusan buri, oh cilaka. Lakukan perubahan. Jadi perubahan yang saya maksud di sini perubahan yang sangat luas dalam kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, lakukan perubahan. Seiring dengan pergantian waktu, ini kan perubahan, ya, seiring dengan pergantian waktu ini perubahan. Kalau tadi subuh, kalau kemudian zamannya perubahan. Ayo seiring dengan pergantian waktu ini kita lakukan perubahan yang positif. Kuncinya di sini aja. Banyak orang melakukan perubahan tapi belum tentu positif. Perubahan negatif bisa terjadi. Contoh yang sedang menonjol ini, ya, yang sedang menonjol. Bu Mega gak patut karo Pak Jokowi. Ngikuti pidatonya Bu Mega waktu ulang tahun PDI kemarin. Ulang tahun PDI, Pak Jokowi ke Filipina. Ya memang acara negara, tapi bukan karena itu. Sedang tidak patut dua orang ini. Dalam banyak hal kelihatan nggak patut. Perubahan. Di TV kemarin nampakkan masa lalu. Bu Mega badian wayu, Pak Jokowi badian guanteng rangkulan. Masa lalu. Koyok ngono rapete. Saiki perubahan, tapi perubahan yang negatif. Ya memang yang namanya kepentingan itu bisa membuat seperti ini, ya. Orang tidak baik, orang jauh menjadi dekat karena kepentingannya sama.
Begitu kepentingannya tidak sama, dari dekat bisa. Nah, contohnya ini kelihatan sekali, ya, kelihatan sekali pidatonya Bu Mega di ulang tahun PDI kemarin saya dengarkan, pedes itu, pada kalimatnya mau tentang, ya, umpamanya nyampluk, kemudian disampluk, guling, ya, itu. Nah, contoh. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, perubahan pasti terjadi, dan memang perubahan itu perintah dari Allah. Nah, bukan kemauan kita, perintah dari Allah itu. Dalilnya sudah sering kita sebut itu 13:11 itu ya. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11 tempatnya di tengah-tengah itu. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Monggo Bang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia sempurna. Kalimat yang saya maksud yang ada di tengah hampir bawah tadi. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum, kecuali atau melainkan kaum itu berusaha merubah. Jadi sekarang misalkan umat Islam Indonesia seperti ini, kalau umat Islam seneng kayak gini, ya kayak gini terus. Tapi kalau umat Islam merasa kurang nikmat hari ini, lakukan perubahan, sehingga kita umat Islam di Indonesia menjadi lebih nikmat dari hari ini. Perubahan. Nah, dan Allah tidak berbuat dolim, ya, kalimat yang di bawahnya itu, ya, jangan salah memahami. Allah tidak akan berbuat dolim. Yang berbuat dolim itu manusianya, ya. Kalau kita itu mendapatkan kebaikan itu dari mana? Dari Allah. Nah, tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, itu bukan dari Allah, karena kesalahan kita sendiri. Kesalahannya bagaimana? Nggak nurut marang dawuh Gusti Allah. Nah, di sinilah letaknya. Jadi jangan diartikan Allah itu, ya, kalimat yang paling bawah Bu Bambang, yang setelahnya, dan Allah tidak kecuali merubah nasibnya sendiri. Kalimat yang paling bawah, ya, ya. Dan apabila menjadi keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung untuk mereka. Jadi apabila Allah menjadikan keburukan dalam satu kaum, ingat di surat Rum itu, musibah yang terjadi itu adalah karena perbuatan manusia. Karena perbuatannya yang seperti itu melanggar aturan Allah, kadzab, tidak manut, maka kemudian terjadilah bencana, malah petaka dan seterusnya, ya. Itu di surat Rum surat 30 ayat 41, ya. Itu. Jadi musibah yang terjadi itu adalah bima kasabat aidinas, karena perbuatan manusia, ya. Nah, baik, berbicara tentang perubahan, ya. Jadi perubahan itu banyak sekali, ya. Seperti tadi saya mulai dari hadis Rasulullah tadi, dari surat 33 ayat 4 tadi, dan juga orang yang berdosa, ya. Tidak ada orang yang tidak berdosa lakukan perubahan. Apa perubahannya? Tobat. Allah menyuruh kepada kita melakukan perubahan. Dari berdosa kalau tidak tobat, ya selamanya dosa. Enggak tobat.
Maka di Al-Quran jelas 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. 66 ayat 8. Lakukan perubahan dalam banyak hal, ya. Jadi jangan diam saja, kata wong Jawa biyen nrimo ing pandum. Ya wis ana ing ngene lho, ndak. 66 ayat 8. Nggih, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang seluruh-luruhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan. Jadi, ya. Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu diantara ayat bagi orang yang berdosa harus melakukan perubahan, tobat. Di ayat yang lain, surat 3 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu diantara ayat perintah Allah yang menyuruh kepada orang yang berdosa untuk mendapat ampunan dari Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan sekaligus mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ayat ini biasanya tak gandengi lagi 5721. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sama dengan tadi, ya, Allah menyuruh pada kita, ya, kalau yang Ali Imran, bersegeralah. Di surat Al-Hadid, berlomba cepat kamu. Sama-sama keperluannya apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Jadi orang yang merasa dan harus merasa punya dosa, lakukan perubahan. Perubahannya apa? Mendapat ampunan dari Allah. Dan sekaligus dengan mendapat ampunan tadi, Allah menjamin untuk mendapatkan surga. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, perubahan. Maka tadi saya katakan, kalau kebaikan yang kita alami, yang kita terima itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Coba dilihat surat 4 ayat 79, untuk menegaskan kalau kebaikan itu dari Allah, kalau musibah itu karena perbuatan manusia. 4:79. Surat 4 ayat 79. Iya. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan kamu sendiri. Nah, kamu mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan untuklah Allah kamu jadi saksi. kebaikan apapun yang kamu peroleh itu dari Allah. Itu dari Allah. Walaupun kita berusaha kaya opo ae, nek Allah tidak memberi, juga tidak akan mendapatkan kebaikan tadi. Dari Allah. Tapi bencana, musibah apa saja yang kamu alami, itu datangnya dari kesalahan dirimu sendiri, ya. Ayat yang serupa itu surat 30
Ayat 36, surat 30, ya 30, ayatnya 36. Ye, ketemu? Monggo. 30, 36. ayat 36. Ya. Dan apabila kamu berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmatmu itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Jadi jelas musibah yang terjadi itu adalah karena kesalahan mereka. Lebih tegas, suratnya tetap ayat 41. Suratnya tetap surat 30, surat Ar-Rum ayat 41. Monggo. Suratnya tetap surat 30 ayat 41. Ya. Surat 30 ayat 41. Iya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Telah nampak, telah terjadi kerusakan, musibah, bencana di darat maupun di laut akibat perbuatan manusia. Jadi Allah itu menciptakan baik-baik dan menghendaki baik-baik dari ciptaannya itu, tapi manusianya berulah yang tidak baik, sehingga dari kebaikan yang diberikan oleh Allah tadi menimbulkan bencana, malah petaka dan sebagainya. Ya, itulah firman Allah ya. Ibu bapak yang saya hormati, dalam ayat yang lain Allah menegaskan Allah itu tidak dolim. Kalau terjadi bencana, malah petaka, kerusakan dan sebagainya, di ayat yang tadi itu adalah karena perbuatan manusia. Di ayat yang lain Allah menerangkan Allah itu tidak dolim. Jangan dikira Allah itu kok cek mentolone gitu ya. 10 ya. 44. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, enggak. Tetapi manusia itu sendiri yang berbuat dolim, mendolimi dirinya sendiri. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kalau kita itu terkena musibah lalu menyalahkan Allah. Jangan ya, jangan. Introspeksi, kenapa terjadi seperti ini pada diri saya? Jawabannya itu bima kasabat aidinas, karena perbuatan manusia itu sendiri ya. Kalau kita tuh berbuat baik, hasilnya mesti baik ya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan. Nah, Bapak yang saya hormati, kembali tentang perubahan tadi, termasuk juga dari tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak tahu harus melakukan perubahan supaya menjadi tahu. Nek gak tahu terus ya napa? Seneng mboten dadi wong sing gak tahu terus. Gak ngerti aku. Ditakoni apa maneh gak ngerti aku. Kira-kira enak menjadi ndak ngerti napa ngerti? Supaya menjadi ngerti ya napa carane? Belajar. Nah, menuntut ilmu.
atau minimalnya tanya. Yang terjadi, katakanlah dulu sebelum terjadi rekayasa organik itu, orang atau petani menanam beras itu panennya berapa bulan? 4 bulan, 4 bulan. Tapi karena terjadi rekayasa, tidak lagi 4 bulan, bisa kurang dari 4 bulan. Karena apa? Terjadi rekayasa organik. Ya. Nah, dan masih banyak. Ya. Katakanlah ayam petelur yang biasanya menghasilkan berapa butir, tapi karena terjadi rekayasa, makanannya diatur begini, jumlah telurnya meningkat. Rekayasa. Nah, supaya bisa merekayasa seperti itu, melakukan perubahan seperti itu, belajar. Ya apa carane? Pitikmu kok iso ngendok 10, pitikku kok cuma 7. Sapi perah, susunya diperah. Katakanlah 1 minggu hanya bisa mendapat berapa liter sebelum terjadi rekayasa. Setelah dilakukan rekayasa, sapi perah tadi itu dalam 1 minggu lebih dari biasanya. Jadi ada tentang rekayasa. Rekayasa yang bagaimana? Ya sesuai dengan yang dihadapi. Caranya gimana? Ya cari ilmunya. Cari ilmunya, ya. Kalau sapi yang 1 minggu hanya menghasilkan susu 1 liter, terus tidak dilakukan rekayasa, ya wis pancet ngono ae. 1 minggu ya hanya dapat 1 liter. Tapi dengan dilakukan rekayasa, bu panganane diatur ya opo dan sebagainya. Ya kebetulan saja adik saya itu di FKH UNER sering cerita yang itu. Anu Pak D, ini ya. Baik. Jadi baik itu tumbuh-tumbuhan maupun itu hewan, setelah direkayasa bisa mendapatkan hasil yang lebih. Tetapi ada dampak negatif biasanya. Ada karena rekayasa seperti itu kadang-kadang menimbulkan negatif di bidang kesehatan. Semangka yang dalamnya warna merah itu murni atau rekayasa itu? Rekayasa itu. Semangka yang tanpa biji dan warnanya merah, kalau kita mikir lah tanpa biji ya opo tusan berikut dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, rekayasa memang banyak dilakukan, tapi kita yang menikmati hasil rekayasa itu harus bisa menjaga diri baik-baik untuk tidak terkena efek samping yang tidak baik. Contohnya beras. Masih ada istilah beras organik. Nah, mungkin bapak-bapak gak kenal. Beras organik memang harganya mahal harganya, tapi beda, rasanya beda, dan insya Allah karena tidak terkena rekayasa tadi, insya Allah tidak terkena bahan-bahan kimia yang itu. Saya ketika masih aktif menjadi kepala panti asuhan yatim dulu ke Bojonegoro, sana ada panti asuhan yatim, mulai menanam padi, di situ juga memelihara sapi. Jadi kotornya sapi ini dialirkan untuk bisa menjadi bahan bakar, kompor gitu ya, gas itu. Terus sawahnya, padinya itu pupuknya ya dari kandang sapi tadi. Pokoknya prei
rekayasa dalam arti obat-obat. Panenannya didirikan sebuah warung organik. Jadi Bojonegoro itu terkenal itu ya. Waktu saya masih aktif di panti asuhan anak yatim itu, ya. Dan itu memang tidak mudah. Harus punya lahan yang cukup untuk pemeliharaan sapinya. Lalu gimana ngaturnya kotoran sapi itu dialirkan, ya, dan seterusnya. Lalu ke sawahnya dan seterusnya. Rekayasa. Jadi perubahan memang mesti terjadi, tetapi sekali lagi titik berat perubahan itu adalah untuk menuju kepada yang positif. Ini orang yang kafir, kalau dia tidak ingin berubah, ya sampai mati menjadi kafir. Maka kalau dia mau berubah dari kafir berubah, ya tentu mengalami hambatan-hambatan, tantangan. Dari kafir berusaha menjadi beriman tidak mudah. Tetapi lakukan perubahan. Hai orang-orang yang kafir, lakukan perubahan. Jangan Anda seneng menjadi orang kafir terus-menerus. Lakukan perubahan. Perubahan apa? Jadilah orang yang beriman. Nah, ayatannya berturut-turut. Coba lihat Ali Imran 86, berturut-turut ini. Surat Ali Imran 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Kaum yang kafir setelah mereka beriman, artinya ini para pemurtad. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk pada orang yang kafir padahal dia semula beriman? Ya, lanjut. Serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Jadi orang ini semula jelas beriman, bahkan mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Allah akan beri petunjuk pada orangnya kafir padahal dulunya dia beriman, artinya murtad. Tetapi lanjut 87. Mereka itu bahasanya ialah ditimpakan Allah para malaikat dan manusia seluruhnya. Itulah balasannya orang yang murtad, laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Jadi orang murtad itu ojo enak-enak, ya, ojo enak-enak. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam, bu parane nandi, meninggalkan agama Islam, berpindah dari Islam ke yang lain, berarti dia murtad. Lanjut satu lagi 88. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi pengampunan. Itulah akibat orang yang murtad, ya. Tapi nah, Allah itu masih memberikan kesempatan pada murtadin, orang yang murtad. Kalau mau melakukan perubahan, Allah masih memberi kesempatan. Ayat berikutnya, Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. kecuali orang yang tobat. Jadi walaupun dia sempat murtad karena ekonomi, karena kesehatan, atau karena lain, dia kemudian sampai murtad. Setelah dia menjalani menjadi orang yang murtadin tadi, tahu-tahu ada kesadaran ingin kembali kepada Islam lagi, masih ada kesempatan. Ayat 89 itu, ya.
Itu. Jadi setelahnya dia kembali kepada Islam, tobat, lakukan amal soleh, kebaikan, dan itu jadikan pengalaman. Sekali dia murtad, jangan sampai kemudian terjadi, walaupun sudah kembali ke Islam, jangan sampai terjadi murtad lagi. Pelecehan namanya. Ayat 90. Iya. Iya. Dan sungguh orang-orang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima Allah, dan mereka itulah orang-orang sesat. Orang yang kafir setelah beriman, dan kemudian bertambah kekafirannya. Jadi orang yang kafir setelah beriman, jadi asalnya iman terus kafir, kekafirannya bertambah, tidak akan diringankan siksanya. Sama dengan orang yang semula beriman lalu murtad, lalu kembali beriman, murtad lagi. Disinilah jadi yang dinilai oleh Allah itu hasil akhirnya iman atau kafir. Orang itu ada yang keluarga orang beriman, sepanjang hidupnya beriman sampai matinya menjadi orang yang beriman. Ada keluarga orang beriman, dalam perjalanan karena banyaknya godaan, banyaknya ujian, tidak kuat menghadapi itu. Di tengah perjalanan dia murtad, mati. Semula beriman, kemudian menjadi murtad sampai mati. Ada yang begitu. Keluarga kafir, dalam perjalanan karena pergaulannya banyak orang-orang yang muslim, mau membaca buku-buku tentang Islam, dalam perjalanan dia masuk Islam, sampai mati dia Islam. Aneka ragam kehidupan. Ada yang keluarga kafir, mulai cilik kafir sampai mati kafir. Naudzubillah. Tinggal yang mana? Yang jelas ibu bapak, kita harus berusaha milih nomor satu. Beriman sampai akhir hayat kita, tidak dimatikan oleh Allah kecuali tetap dalam keadaan beriman. Bahkan dengan istilah lain husnul khotimah. Sama dengan kemarin saya terangkan, saya lupa di sini enggak ya, potret umat Islam. Ada yang sholatnya itu komplit, bagus, katakanlah begitu. Ada yang sholatnya itu langganan telat, walaupun tidak sampai telat rakaat, telat bacaan Al-Fatihah. Jadi datang imam sudah membaca surat, setelah membaca surat Al-Fatihah, kan tidak telat rakaat lah. Ada yang langganan mesti telat rakaat telat sak rakaat dan seterusnya. Ada yang sholatnya bolong-bolong, subuh sholat, duhur gak sholat dan seterusnya. Yang paling nemen wong Islam tapi gak sholat belas. Itulah peringkat keadaan orang Islam. Tentu kita tidak ingin menjadi peringkat-peringkat seperti itu. Ayo berusaha menjadi nomor satu. Sholatnya istiqomah dan disiplin. Nah, supaya apa? Ya kita tahu manfaat kalau kita disiplin, datang sebelum jam, kita bisa sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Balik lagi, ini semuanya adalah karena kita menuntut ilmu. Ada perubahan. Orang itu kadang-kadang walaupun disentuh, disinggung, nggak rumongso. Jadi wong Jawa ini gak diculek kan gak rumongso. Jadi saya itu sering dalam ngaji itu kan niteni jamaah aku siji iki sering terlambat sak rakaat.
mesti gitu ya, angger-angger kata wong Jawa, selalu. Nah, langganan dalam ngaji rutin saya singgung, tapi tidak usah menunjuk dan sebagainya. Saya menceritakan itu tadi. Tiba-tiba meneh ya pancet telat. Ya. Ada lagi sholat kalau masuk tidak mau soft depan padahal sih longgar. Di soft yang belakangnya engkau nggarai wong lewat terganggu. Nah saya caranya emang kalau waktu ngaji dari tempat saya itu kalau Sabtu setelah sholat maghrib jamaah saya ajak ngaji, kecuali yang memang ada keperluan pulang ya monggo nggak paksa ngaji sampai isya. Nah lewat ngaji Sabtu itulah saya lalu mengajak jamaah untuk menjadi yang lebih baik, tapi gak gampang. Di tempat saya kalau Sabtu pagi ada ngaji jam 10 sampai dilanjutkan sholat duhur. Itu dulu pengajian pengawas, pengajian wanita Surabaya yang di Sawentar. Saya dulu kan ngajar rutin di Sawentar itu, di bagian pendidikannya. Karena gedungnya rusak, maka sana tidak bisa ditempati. Ibu-ibu mau ngaji di tempat saya, walaupun lesehan seperti ini, lesehan. Sampai sekarang jam 10 sampai jam 11 lebih sedikit persiapan sholat duhur berjamaah. Baik, ibu bapak yang saya hormati, perubahan. Karena memang temanya pagi hari ini Allah menyuruh kita melakukan perubahan. Perubahan kalau sampai kemudian kita itu mengarah kepada yang jelek sehingga mengakibatkan terjadinya musibah dan sebagainya. Ingat 10:44 tadi itu, Allah tidak berlaku dolim kepada manusia. Adapun kalau sampai terjadi bencana, musibah dan sebagainya, itu adalah karena manusia berbuat. Contoh, Allah sudah membuat perumpamaan, perumpamaan. Surat An-Nahl, surat 16, ayat 112. Dan Allah membuat suatu perumpamaan dan Allah membuat suatu perumpamaan yang punya amalan tidak rezeki dan kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bersama kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Karena penduduknya mengingkari ayat-ayat Allah. Suatu negeri yang semula negeri itu nikmat sekali, rezekinya melimpah ruah, datang dari segala penjuru. Kalau boleh saya istilahkan, insya Allah Indonesia ini. Indonesia ini adalah negeri yang seperti itu. Kata Gus Plus, bukan lautan, mancing kena digemangan, karena memang rezekinya melimpah ruah. Tetapi kalimat yang di tengah tadi, penduduknya di sini mengingkari ayat-ayat Allah. Penyebabnya cuma itu, karena mengingkari ayat-ayat Allah, tidak manut marang aturan Allah, maka Allah mendatangkan musibah. Indonesia digelontor musibah ini. Maka kalau kita kemudian jujur, Indonesia digelontor musibah? Ayat itu jawabannya. Karena penduduknya mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari soal apa? Banyak hal. Kata Bu Mega dalam pidatonya, yang namanya hukum, namanya kekuasaan dikelola sakarepe dhewe. Saya mendengarkan pidatonya Bu Mega kemarin lantang ya. Lantang. Ya memang ngetokno unek-unek.
ngetokno unek-unek ya. Disinilah akibatnya, yaitu Allah mendatangkan musibah. Contoh lain, negeri yang semula sampai digambarkan oleh Allah, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu maha pengampun. Maka di Al-Quran di istilahnya baldatun negerimu, thayyibah baik. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu maha pengampun. Itulah negeri Saba. Sampai suratnya diberi nama surat Saba. Surat 34 ayat 15. Itu adalah tanda kekuatan Allah kepada umatnya Tuhan mereka, yaitu dua buah pekul di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Inilah negeri yang baik dan Tuhan yang maha. Semula negeri Saba seperti itu, sampai diabadikan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi, nah, lanjut 16. Maka mereka berpaling, lalu kami kirim kepada mereka banjir besar, dan kami ganti buah kebun mereka dengan buah kebun yang menghasilkan buah yang baik dan pohon cemara, dan sedikit sekali pohon bidara. Terakhir 17. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka dengan sebab kekafiran mereka, dan kami tidak memberikan pembalasan kecuali kepada yang sangat mudah. Itulah kejadian yang dialami oleh kaum Saba. Sebabnya satu saja di ayat 16 itu, karena mereka berpaling itu apa? Melengos. Artinya berpaling bukan melengos dalam arti gerakan, berpaling dalam arti tidak mau mengikuti aturan Allah. Allah menyuruh manusia sembahlah Allah, la ilaha illallah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan orang sebelum kamu. Tapi mereka berpaling. Berpalingnya gimana? Dijawab oleh Al-Quran surat 27. Inilah yang dilakukan oleh kaum Saba, berpaling dalam soal penyembahan. 27, 24. Aku burung hudhud, dapat dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi perbuatan yang dikatakan berpaling tadi bukan sekedar berpaling melengos, tapi berpaling soal penyembahan. Aku burung hudhud melihat, menyaksikan bahwa masyarakat telah menyembah matahari. Jangan diartikan mataharinya, lanjutkan pada kalimat berikutnya, min dunillahi, selain dari Allah. Kalau ayat ini dibawa ke Indonesia, menyembah matahari, bangsa Indonesia sedikit barangkali nggak ada yang menyembah matahari, berarti orang Indonesia aman ya. Tapi lanjutkan di kalimat berikutnya, mereka menyembah selain iki singgarai gak aman. Betapa banyak bangsa Indonesia yang menyembah kepada selain Allah. Sering saya sampaikan dalam kajian, semakin banyak orang yang menyembah kepada selain Allah, semakin cepat Indonesia ini dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita
orang-orang yang istiqomah menyembah kepada Allah, la ilaha illallah, ayo. Tidak sekedar istiqomah untuk diri kita saja, tapi ayo serukan kepada orang lain. Ayo istiqomah dalam bertauhid, la ilaha illallah. Kalau kita sudah begini, insya Allah Indonesia tidak akan cepat dihancurkan oleh Allah. Tapi kalau kita berkata, pokoknya aku istiqomah, pokoknya nyembahku, dakwah perintah kepada kita. Jadi orang Islam itu tidak hanya diperintah untuk selamat dirinya sendiri aja, menyelamatkan keluarga, ya, menyelamatkan masyarakat, ya. Gimana bentuk menyelamatkan masyarakat? Dakwah, wal takum minkum umat. Harus ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lalu Allah memberikan bonus, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kita cuma diam saja, mikir dirinya saja, ya untung, tapi sedikit keuntungannya. Tapi kalau kita mau mengajak orang lain, mengingatkan orang lain, hei, jangan nyembah berhala, dan seterusnya, keuntungannya akan lebih besar. Oleh karena itu, dakwah ini kewajiban bagi kita. Nah, memang berisiko. Kalau kita itu dorong-dorong itu berisiko, ya, mbok maneh. Baik, Bapak yang saya hormati. Kalau tadi Allah di 16:112 tadi mengingatkan perumpamaan suatu negeri yang semula, ya, aman, tentram, rezekinya melimpah ruah, tapi kemudian penduduknya mengingkari. Kira-kira yang mengingkari nikmat Allah itu kelas rumput, kelas menengah, apa kelas dhuwur? Nah, ini ayat. Kalau yang mengingkari ayat Allah itu kelas rumput, nggak sepiro. Akibat yang diturunkan oleh Allah, musibah nggak sepiro. Kalau yang mengingkari ayat Allah itu kelas rumput. Tapi kalau yang mengingkari ayat Allah itu, nah, kelas gede, yang istilah Al-Quran, orang-orang yang hidup mewah. Nah, di sini loh. Kalau yang mengingkari ayat Allah itu orang-orang yang hidup mewah. Nah, buka 17:16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya, ya, terus berlakulah beradabnya perkataan hubungan kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. jadi ini ibaratnya Allah akan menurunkan hujan, ndak ujuk-ujuk hujan, didahului apa? Mendung, geluduk, supaya kita ini tahu, oh, mendung arep udan. Maka kalau di Indonesia ini penggede banyak yang berbuat durhaka, berarti ini aba-aba dari Allah. Indonesia akan cepat dihancurkan. Ini aba-aba. Maka ayat ini maksudnya apa? Hei penggede, jangan kau teruskan mengingkari ayat-ayat Allah. Yang dimaksud orang hidup mewah itu yang mana? Tokoh agama, pemimpin negara, wakil-wakil rakyat, konglomerat. Nek konglomerat kan gak sepiro. Ya, nek konglomerat itu bisa nyetir penguasa dan seterusnya. 17:16 ditegaskan, itu saya tulis 34.
dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Orang yang hidup mewah di negeri itu menolak Nabi datang menyampaikan ajaran dari Allah. Mereka, kami mengingkari, kami menolak. Jadi orang hidup mewah itu tidak mau diberikan peringatan, tidak mau. Apa sebabnya? 35. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Mereka berkata, kami memiliki banyak harta, banyak anak-anak daripada kamu. Artinya mereka hanya mengandalkan kekayaan dan sebagainya, yang kemudian tidak mau menerima peringatan dari Nabi yang diutus oleh Allah. Padahal disampaikan oleh Nabi itu semuanya adalah dari Allah. Nggak mau, mereka nggak mau. Nah, orang yang hidup mewah, jadi kalau orang yang hidup mewah itu sudah seperti itu gayanya, tunggu kehancurannya, tunggu kehancurannya. Baiklah, ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, berbicara tentang Allah menyuruh kita melakukan perubahan. Dah, yang itu tadi sudah panjang lebar, dan tidak ada yang tidak mengalami perubahan, kecuali memang hanya Allah yang tidak akan berubah. Sekarang fokus. Perubahan yang fokus sekarang diperintah oleh Allah apa? Perubahan pada tanggal 14 Februari besok. Buat engkau Valentine, engkau pas Valentine. Bukan, Valentine tanggal berapa? 14 Februari, bukan kok Valentine. Nah, ini yang fokus sekarang. Jadi kalau tadi itu ayat-ayat kejadian yang pada intinya lakukan perubahan yang mengarah kepada positif. Nah, maka kembali kita ke surat 13 ayat 11 tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan nasib satu bangsa, melainkan kaum itu, bangsa itu berusaha merubah nasibnya. 14 Februari titik start umat Islam Indonesia harus melakukan perubahan. Jadi kalau tadi saya awali dengan banyak ayat supaya tidak jujuk, tapi ini tidak ada kampanye, tidak boleh kampanye, tidak boleh kampanye. Tapi ini memang perintah Allah, lakukan perubahan yang arahnya positif. Maka saya sering menyampaikan satu ayat ini, pegang teguh, berangkat kita untuk melakukan perubahan. 24:55. Ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ibu bapak, yang harus kita ketahui adalah Allah menjanjikan, Allah telah menjanjikan
dan yakinlah janji Allah itu pasti benar, pasti ditepati. Menjanjikan kepada siapa ayat ini? Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh. Dua syarat ini. Kalau syarat ini tidak kita miliki, janji Allah pun tidak akan diberikan. Ingat syaratnya, orang yang beriman dan beramal soleh. Janji ini saling terkait. 1, 2, dan 3 itu saling terkait. Ya. Nah, coba saya selingi sebentar. Indonesia kan pilihan atau pergantian presiden, pilihan presiden ya. Calonnya berapa? 3. Yang terpilih nanti berapa? 1. 1 yang terpilih. Loh, perkara kebetulan nomor 1. Jadi berpikir praktis saja. Calonnya 3, yang terpilih nanti 1. Adapun yang 2, 3, ya enggak mungkin presiden loro, presiden telu iku. Itu untuk selingan supaya gampang. Jadi yang terpilih nanti, amin, amin. Dapat sama nafsiri ngono Pak. Lihat tafsir yang gampang lagi. Amin. Nah, Bu, Bapak, sekarang lagi panas. Anies Baswedan dilaporkan gara-gara membuka lahannya Prabowo. Ganjar dilaporkan juga gara-gara Ganjar menyuruh kepada Prabowo supaya buka data. Panas hari ini. Jadi Pak Ganjar ingin buka datamu. Kamu gitu-gitu didatai. Pak Anies dituduh ini bukan lahanmu. Ya, bapak ngene, bapak gak ngene, bapak ngene, bapak ngene. Ya itulah panas, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak jangan mudah terpancing. Ya, baik. Kembali pada perubahan. Allah telah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Ingat, kalau saya simpulkan ada 3 janji Allah di ayat itu. Makanya di sini saya tulis 1, 2, 3. 3 janji Allah di ayat itu. Tapi 3-3-nya belum tentu kecekel tangan. Supaya 3-3-nya kecekel tangan tercapai, terwujud di Indonesia, maka janji yang nomor 1 harus kecekel tangan. Ini bukan nomor urut 1 loh ya. Bedakan tadi nomor urut 1 perubahan. Tapi ini janji Allah pada ayat ini nomor 1. Napa janjine? Bukan, itu kan syaratnya beriman beramal soleh. Apa janjinya Allah? Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, mereka akan dijadikan, belum meneguhkan. Yang pertama dari awal ya. Nah, Allah akan menjadikan mereka berkuasa. Kalau ini kita ngomong pilihan presiden, berarti yang jadi presiden siapa yang dijanjikan oleh Allah? Orang yang beriman dan beramal soleh. Lakukan perubahan. Ini janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar, pasti ditepati. Tapi ingat syaratnya iman dan amal soleh. Kalau persyaratan ini tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia, oleh orang Islam terutama, maka yang jadi nanti bukan dari orang yang beriman beramal soleh. Orang yang cuma ngakunya beriman, tapi sebenarnya kafir, munafik. Inilah ya.
Maka ingat, janji yang pertama harus kita rebut. Oleh karena itu, hai umat Islam Indonesia, jadilah kita orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, supaya pemimpin yang akan datang nanti adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya saya masih ngotot berdebat dengan tamu yang datang ke rumah saya yang tidak mau ikut pemilu itu. Masih ada loh Bu, Pak. Golput masih ada, orang Islam yang masih ngeyel golput itu masih ada. Ya. Dengan pertanyaan yang enteng saja saya katakan, kalau kamu golput, berarti yang datang itu orang lain. Katakanlah datang orang kafir, sing nyoblos uang kafir, sing dicoblos apa? Berarti yang menjadi pemimpin nanti, gampangan ngono. Iya Pak, tapi demokrasi, demo kekuasaan ya, di tangan rakyat, bukan kekuasaan di tangan Allah. Itu nurut sampean. Inginnya itu langsung jujuk khalifah, khalifah, kekuasaan seperti zaman Rasulullah, tunggal. Saya bilang, dari mana sampean memulainya? Ojo ujuk-ujuk. Itu loh. Sekarang ayo jadi satu dulu umat Islam ini. Jadi satu dulu umat Islam ini. Kalau sudah yang terpilih nanti yang jadi penguasa nanti orang beriman dan beramal soleh, ayo ditoto. Gitu loh. Ditoto. Iya Pak. Bicara lebih jauh. Walaupun nanti, dan mudah-mudahan walaupun nanti Pak Anies yang menang jadi presiden, rintangannya masih besar. Kalau wakil-wakil rakyatnya tidak banyak dari umat Islam yang ini kadang-kadang orang tidak menyadari. Ojo sekedar menang toh ya. Kalau mereka yang ada di legislatif tidak ya. Kalau sekarang kan mulus, buat aturan ini setuju, karena memang yang di situ, di sini loh. Saya banyak mengingatkan, walaupun dan dalam kurung mudah-mudahan semoga Pak Anies yang menang, tapi rintangannya, tantangannya masih besar. Oleh karena itu kita tidak cukup 14 Februari nyoblos itu toh. Caleg yang jelas itu muslim, pilihin. PDI buat aturan jelas, caleg yang dari PDI harus mengajak masyarakat memilih ini. Karena kalau yang menang nanti dia dan calegnya, wakil-wakilnya bukan dari dia, susah. Itulah gambaran saya ketika insya Allah kalau nanti Pak Anies jadi, nek dari wakil rakyat itu pendukungnya kan cuma Nasdem, PKS, PKB, Partai Umat, pemana? Sedikit sekali. Masumi dibanding dengan yang lain. Maka ayo umat Islam sadar. Melumput jadi satu. Nah di sini ya, kalau sudah anggota legislatifnya nanti banyak dari ini, insya Allah ya, tidak mudah, tidak banyak mengalami kesulitan. Jadi kembali lagi Bu, Bapak, janji yang pertama harus kecekel tangan. Apa janji yang pertama ini? Presiden, penguasa itu harus orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau ini tidak, ya sudah 2 dan 3 merucut. Janji Allah yang nomor 2 dan nomor 3 tidak akan kecekel tangan. Kalau yang nomor 1 tidak tercapai, maka fokus, lakukan perubahan. Dalam hal ini adalah untuk janji Allah yang nomor 1.
penguasa yang akan datang harus orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu ya, itu. Baru kemudian kalau memang sudah kecekel tangan, sudah terpenuhi, maka presiden dan wakil presidennya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, janji yang kedua, ya, kalimat berikutnya, Allah akan meneguhkan agama yang diridhoi. Agama diridhoi oleh Allah, agama apa? Islam. Islam akan teguh di Indonesia ini kalau penguasanya ini. Makanya saya katakan kalau nomor urut 1 tidak berhasil, 2 dan 3 tidak akan berhasil. Jadi kata kuncinya ada di nomor 1 ini. Jadi menang. Ini kata kuncinya. Nomor 2 yaitu Allah akan meneguhkan agama satu yang diridhoi. Islam akan teguh. Tidak seperti sekarang, wani ngomong kenceng, radikal, dicekel dan sebagainya. Karena apa? Nomor 1-nya bukan orang yang beriman dan beramal soleh. Ini loh ya. Nah, kalau sudah janji yang terakhir, Allah akan merubah. Allah akan merubah. Maka kembali kepada 13 ayat 11, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Allah tidak akan merubah kecuali kalau kaum itu berusaha merubah nasibnya. Jadi keadaan yang seperti sekarang ini tidak akan berubah nanti kalau kita tidak berusaha merebut yang namanya nomor 1 itu, penguasa. Kita rebut, menang. Sayang umat Islam Indonesia sampai hari ini masih terkesan sulit untuk bersatu. Ini sayangnya. Bahkan pentolan-pentolan dari partai yang semula banyak berbau Islam metu ngedekno partai dewe. Yang dulunya ketua dan sekretaris PKS mendirikan partai jenenge Gelora. Ini mantan ketua, mantan sekretaris PKS ini. Nah, coba ya. Dan tentu mereka tidak akan menyuruh masyarakat memilih. Tidak akan. Ya. Termasuk PAN. Pendiri dan tokohnya PAN masih, walaupun ganti nama tapi masih kenceng. Tapi saiki sing sijine yang saya istilahkan menteri senting itu ya, menteri senting itu ya, nah, berani merubah tentang agama, tentang sholat dan seterusnya. Inilah keadaan umat Islam. Tapi balik lagi, kalau Allah menyatukan hati manusia, tidak ada barang sulit. Hari ini masih berpikir yang lain, tapi dalam waktu dekat Allah menegatkan pikirannya, itu loh orang yang beriman dan beramal soleh yang harus kamu pilih. Tidak ada barang sulit. Maka ibu bapak, penutup 3:26 ya. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau benarkan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebesaran. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat itu menjadi penutup ya. Kalau memang Allah mengendaki, jadi. Walaupun dihadang, walaupun kalau Allah memang mengendaki, jadi. Tapi walaupun sudah diatur sedemikian rupa,
bapake yo melu-melu, ume yo melu-melu, nek Allah tidak memberikan yo gak dadi. Nah, di sini. Jadi jangan lupa ikhtiar harus, tetapi ini qulillahumma malikal mulk, di tangan Allah kekuasaan, dan Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, walaupun secara terstruktur kecurangan tapi yakin kita makar tidak akan bisa menang. Rencana jahat akan dihancurkan oleh Allah. Tapi tidak cukup dengan keyakinan itu, tidak cukup dengan itu. Mari mudah-mudahan perubahan yang diperintahkan oleh Allah ini betul-betul umat Islam, orang yang beriman beramal soleh bisa memahami dan mewujudkan perubahan itu. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini kajian kita. Ingat, bukan yang saya maksud Valentine, tapi 14 Februari itulah start umat Islam Indonesia harus melakukan perubahan. Kita akhiri, monggo. Ya. Meskipun dia tidak ikut blok itu. Iya. Benar enggak? Karena dia juga bayar dan lain sebagainya. Memilih pemimpin, salah memilih pemimpin berdosa. Kemudian yang dipimpin, yang dipilih tadi orang salah, terus didukung tambahnya mendosone. Memilih pemimpin yang benar, terus kalah, nggak apa-apa. Besok pertanggungjawabannya di akhirat enteng. Ingat, memilih pemimpin yang benar menurut Al-Quran Al-Hadis, jadikan pegangan. Memilih pemimpin yang benar menurut syariat, walaupun kalah tidak masalah, tapi mudah-mudahan memilih pemimpin yang benar dan menang. Andai kata kalah di hadapan Allah gampang, saya memilih sesuai dengan aturanmu ya Allah, tapi rupanya engkau belum memberikan kekuasaan kepada golput, berarti memberi kesempatan selebar-lebarnya pada orang kafir untuk menang. Iya, jadi golput itu sama dengan memberi kesempatan selebar-lebarnya kepada orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Besok dimulai pertanggungjawaban itu. Jadi itu pemimpin. Jadi jangan dianggap golput itu berarti aman dari pertanggungjawaban. Tidak aman, tidak aman. Maka ayo kita serukan, jangan golput, jangan, gunakan hak pilihmu yang cerdas. Gimana cerdas itu? Kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian Bapak, sekali lagi lakukan perubahan sebagaimana perintah Allah tadi. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.